Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali sama-samalah kita merafa setinggi-tinggi puji dan kesyukuran kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Puji kepada Allah yang telah mengurniakan kita berbagai nikmat. Nikmat hidup, alhamdulillah, kita masih bisa berjalan sendiri. Sebelum pada waktunya nanti orang yang memperjalankan kita. Alhamdulillah, kita masih boleh atau masih bisa mandi sendiri. Sebelum pada masanya nanti orang lain yang memandikan kita. Alhamdulillah kita masih bisa memakai pakaian sendiri. Sebelum pada waktunya nanti, pada masanya nanti orang lain yang memakaikan pakaian kita. Alhamdulillah kita masih bisa atau masih boleh mengerjakan salat sendiri sebelum nanti pada waktunya, mau atau tidak mau, rela atau terpaksa, orang lainlah yang akan menyolatkan kita. Kita masih hidup. Kita teruskan bicara kita tentang hidup. Tentang hidup. Hidup mau mati. Kita bicara tentang bagaimana persiapan persediaan kita menghadapi kematian. Kita baca surah Ad-Dukhan, ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Terjemahannya, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Apakah langit menangis, bumi menangis? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, tidak seorang pun kita, melainkan masing-masing kita itu ada dua pintu. Berapa pintu? Dua pintu. Ada dua pintu di langit. Satu pintu tempat turunnya rezeki. Dari situlah pintu itu, rezeki turun. Dan satu pintu lagi di tempat itulah, dari situlah naiknya amal. Naiknya amal. Amal yang soleh saja yang naik. Yang tidak soleh tidak naik. Jadi tiap-tiap kita, tiap-tiap manusia ada dua pintu. Satu pintu rezeki, turunnya dari langit. Dua, pintu amal soleh. Untuk naiknya semua amal
perkataan yang baik-baik, amal yang soleh-soleh, dari situ naik. Apabila mati seorang mukmin, langit menangis. Mengapa menangis? Karena langit yang biasa dilalui takbirnya, tasbihnya, tahmidnya, segala amal yang biasa lalu lewat dari pintu itu, sudah tidak lewat lagi. Kenapa? Orangnya sudah mati. Bumi yang biasa kita salat, sujud, rukuk, baca Quran, merasa kehilangan. Mengapa kehilangan? Biasanya orang itu duduk di tempat itu. Sekarang orang itu sudah tidak ada lagi. Kemana? Sudah mati. Ayat ini menceritakan tentang Fir'aun dan keluarganya, pengikutnya, bala tentaranya. Tahu Fir'aun? Siapa Fir'aun? Orang yang bukan saja tidak percaya adanya Tuhan, dan bukan percaya ada Tuhan selain Allah, tapi Fir'aun sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada satu kebaikan apapun. Sehingga ketika Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya mati, tenggelam dalam lautan, Allah mengatakan, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Langit tidak menangis, bumi tidak menangis. Tidak ada sebab mengapa langit dan bumi akan menangis. Karena yang mati itu siapa? Orang yang rusak, ya, durhaka, durjana, sudah tidak lagi ada nama yang buruk lain untuk disebutlah. Seburuk-buruk nama sudah. Ya, kufur sekufur-kufurnya. Ya, karena mengaku dirinya sebagai Tuhan dan pengikutnya semua menyembahnya, menjadikannya sebagai Tuhan. Sama-sama. Antara yang disembah dan yang menyembah, semuanya celaka. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. Maka langit dan bumi tidak menangis. وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Dan mereka tidak diberi tangguh. Begitu dia mati saja, terus azab. Masuk kubur saja langsung gebuk. Masya Allah. Masuk kubur saja langsung gebuk. Langsung disiksa. Tidak beri tangguh lagi. Tangguhnya sudah habis. Kapan pemberian tangguh itu? Bila pemberian tangguh? Ketika hidup. Betul tak? Dosa sedosa-dosanya, kufur sekufur-kufurnya, maksiat semaksiat-maksiatnya, masih ditunggu, diberi kesempatan. Kalau dia bertaubat. Habis umurnya, kesempatan untuk bertobat sudah lewat, habis, masa tangguh itu sudah mati, langsung disiksa. Ayat ini menceritakan betapa langit dan bumi itu ada kalanya menangis, tapi ada kalanya bumi, langit tidak menangis. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ketika Rasulullah SAW melihat ada usungan jenazah. Apa usungan jenazah? Jenazah yang sedang dipikul, diusung orang, mau dibawa ke pemakaman. Nabi bersabda, mustarihun au mustarahum min. Apa? Mustarihun au mustarahum min. Orang mati itu dua saja. Berapa? Dua. Satu, mustarih, beristirahat. Yang kedua, memperistirahatkan orang lain. Satu istirahat, yang kedua mengistirahatkan orang lain. Pernah mendengar itu? Orang mati ada dua. Satu orang mati yang beristirahat. Satu lagi orang mati yang membuat orang lain beristirahat. Siapa mustarih dan siapa mustarahum min?
Ini menarik sekali ya, perhatikan baik-baik. Nabi bersabda, Al-abdul mu'min, Al-abdul mu'min, yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Seorang hamba jikalau dia mukmin, kematiannya itu berarti dia beristirahat dari segala gangguan dunia, cobaan dunia, fitnah dunia. Bukankah seorang mukmin ketika hidup di dunia banyak diuji, banyak terfitnah, macam-macam ujian, macam-macam fitnah. Disuruh ini, disuruh itu, dilarang ini, dilarang itu. Mukmin sama juga seperti halnya juga manusia lain, banyak keinginan. Kalau nafsu yang akan diturutkan sama juga seperti orang lain, tapi karena dia mukmin dikekang nafsunya. Betul? Ketika dia mati, istirahat dia. Mukmin disuruh apa? Salat. Salat itu ringan apa berat? Berat. Siapa yang bilang ringan? Allah sendiri yang menyebutkan berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang tidak berat itu yang khusyuk. Kalau yang tidak khusyuk, salat itu adalah satu beban yang sangat berat. Si mukmin ketika hidup dia salat banyak berpantang-pantang. Apa yang dipantang? Yang haram dia pantang. Bukan saja makruh, subhat pun dia pantang. Bukan saja subhat, makruh pun dia pantang. Apalagi haram, banyak dipantang-pantang. Si mukmin pantang saja mendengar satu amal ibadah. Bukan saja yang wajib, yang sunat pun dia buat juga. Sekarang dia sudah mati. Maka kematiannya itu berarti apa? Dia istirahat. Kemana di antara orang itu? Kemana? Ila rahmatillah. Dia diantarkan orang untuk menyongsong, menyambut datangnya rahmat Allah. Dalam satu riwayat hadis, Nabi mengatakan seorang mukmin itu ketika dia diusung dalam usungan, keranda, dipikul, dia berkata-kata. Cuman kita enggak mendengar ya. Apa katanya? Cepatlah, 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 cepatlah. Kenapa minta cepat? Karena dia sudah melihat kebaikannya. Dia sudah tidak sabar lagi, seolah-olah ingin segera masuk dalam rahmat Allah. Ketika mati seorang mukmin, kematiannya berarti apa? Istirahat. Istirahat dari gangguan dunia, dari cobaan dunia, dari ujian dunia. Dari segala apa-apa yang selama ini dia pikul dan rasakan berat, beban. Istirahat dia. Sudah tidak lagi disibukkan dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, ya, dengan berbuat baik, dengan meninggalkan kemungkaran, tidak lagi dibebani dengan itu. Kubur merupakan tempat istirahat yang sebenar-benar istirahat. Pensiun yang sebenar-benar pensiun. Pencin sebenar-benar pencin. Itu kalau dia seorang mukmin. Laki-laki dia mendapat gelar almarhum. Marhum. Perempuan, dia mendapat gelar almarhumah. Apa arti almarhum? Almarhumah? Almarhum, almarhumah artinya orang yang mendapat rahmat. Siapa yang mendapat rahmat? Yang mendapat rahmat itu jikalau yang mati seorang hamba yang mukmin, yang soleh, yang soleha. Sekarang al-mustarahum minhu siapa? Orang yang dengan kematiannya memperistirahatkan orang lain. Masya Allah. Wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kalau seorang yang mati ini seorang durhaka, fasik, zalim, ya, tidak salat, tidak puasa,
banyak bergelimang dengan berbagai macam maksiat, entah zinanya, entah membunuhnya, entah judinya, entah minum khamrnya, entah. Fajir namanya itu. Mati dia. Bagaimana keadaannya? Siapa yang beristirahat? Bukan dia. Kalau dia selama ini susah, bertambah susah. Kalau sebelum ini dia sulit, bertambah sulit. Kalau sebelum ini dia menderita, bertambah menderita. Kalau sebelum ini dia sakit, bertambah sakit. Tidak istirahat. Siapa yang istirahat? Yang istirahat yang ditinggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Mulai dari manusia, negeri tempat dia tinggal, pohon-pohon, pokok-pokok yang ditinggalkan, sampai binatang-binatang melata. Masya Allah. Anak-anak keluarganya, tetangga-tetangganya mendengar dia mati, walaupun mungkin pada lahirnya, pada zahirnya kelihatan sedih. Dalam hati, alhamdulillah, habis. Ya, yang tukang gunjing, yang tukang umpat, yang tukang fitnah, yang mulutnya busuk, suka apa? Ngomongin orang, sudah mati. Ya, alhamdulillah, aman kita. Betul? Betul? Si fasik sudah mati. Bukan saja manusia, negeri, kampung tempat dia tinggal, bumi yang dipijak. Syukur, Masya Allah. Sudah mati, bumi merasa gembira. Kalau biasanya dia pijak, dilalui, ya, sekarang sudah tidak lagi ada yang mijak, sudah tidak ada yang melewati, tidak ada melangkahi lagi. Gembira, bumi gembira. Dengan kematian siapa tadi? Si fajir. Bukan saja negeri tempat dia tinggal, pohon-pohon, kayu-kayu, rumput-rumput, semuanya berkata, syukur dia sudah mati. Bukan saja manusia, negeri, pohon-pohon, sampai binatang-binatang melata, ayam-ayam, kambing-kambing, semuanya mengatakan syukur dia sudah mati. Siapa itu? Kematian siapa? Kematian seorang hamba yang fajir, fasik. Maka langit tidak menangisi, bumi tidak merasa kehilangan karena kematiannya. Apa namanya ini orang? Akan disebut juga dengan almarhum? Bukan. Almarhumah? Bukan. Al-mal'un, al-mal'unah. Apa itu al-mal'un? Al-mal'unah, orang-orang yang mendapat laknat. Allah menyebut, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kalau dia mati dalam kekafiran, Allah laknat, malaikat laknat, semua manusia melaknat. Waliyahudzubillah, mudah-mudahan jangan kita dilaknati seperti itu ya. Jadi orang mati ada dua. Mati yang ditangisi oleh langit dan bumi. Ya, yaitu matinya seorang mukmin, seorang mukminah. Mati yang dengan kematiannya berarti dia istirahat dari gangguan dunia, dari penyakit dunia, dari fitnah dunia, dari beban dunia. Istirahat. Yang kedua, mati yang langit, bumi tidak menangisi, tidak merasa kehilangan. Bahkan dengan kematiannya, bumi bersorak, langit bersorak. Ya, semua yang ada, manusia, kampung, negeri tempat dia tinggal, sampai apa tadi? Pohon-pohonan, pokok-pokok kayu-kayan, hingga ke binatang yang melata, semuanya bersyukur dengan kematiannya. Kalau si mukminah mati, almarhum, almarhumah. Kalau si kafir mati, al-mal'un, al-mal'unah. Sekarang terserah kita mau mati seperti apa. Mau mati yang dirahmati atau mati dilaknati. Ya, mumpung kita masih hidup, ini banyak-banyak salat di muka bumi ini,
sujud, ruko, ya, baca Quran, senang bumi, senang langit, ya. Ketika nanti kita mati, mereka merasa kehilangan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah kita sambung kajian ini untuk seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.